Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan semoga pada kesempatan kali ini semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah yang memang sudah dinanti-nanti oleh teman-teman, dan banyak yang sudah menanyakan ya, kapan nih kisah tentang Bang Ardi dan Bang Pian lagi. Wah, hari ini kita akan berikan. Terima kasih buat Mas Untung atas kisahnya yang luar biasa. Nggak pakai lama, langsung aja kita masuk dalam kisahnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, selalu setia hadir di setiap konten-konten kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Cari tumbal pesugihan di jalan raya. Malam itu, Ardi dan Bang Pian yang baru saja berpamitan dari rumah Neng Intan pun dikejutkan oleh penampakan sosok hitam yang bertubuh tinggi besar yang tiba-tiba saja menghadang laju motor Bang Pian di tengah jalan. Dari kejauhan, sebenarnya Ardi sudah mencoba untuk memperingati Bang Pian agar ia memperlambat laju sepeda motornya. Akan tetapi, karena Bang Pian yang tidak menuruti apa yang sudah diperingati oleh Ardi, maka Bang Pian pun harus merasakan ketakutan yang luar biasa karena ia melihat sosok dengan wajah hitam dengan mata merah menyala serta gigi yang tajam dan runcing, juga lidah yang menculur sangat panjang. Astagfirullahaladzim, teriak Bang Pian sambil menghentikan laju sepeda motornya. Bangun-bangun, makan nasi sama tunjang, imbu Bang Pian lagi. Lu ngapa kagak bilang sih kalau ada genderuwo yang jegat kita? Seru Bang Pian sambil ia menyetandarkan sepeda motornya di tengah jalan tersebut dan langsung berjalan ke arah belakang Ardi hingga posisi Bang Pian pun saat itu ada di belakang motornya. Ardi yang tidak langsung menjawab pertanyaan dari Bang Pian itu pun segera maju ke depan dan langsung berhadapan dengan sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu. Ardi yang tanpa rasa takut itu pun segera mengajak makhluk gaib yang wajahnya mirip sekali dengan topeng leak yang mana memiliki taring panjang dan tajam tersebut untuk berkomunikasi. Akan tetapi, ketika Ardi sedang mulai berinteraksi dengan sosok makhluk gaib yang diyakini Ardi adalah sosok pencari tumbal tersebut, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang melaju sangat kencang ke arah Ardi dan Bang Pian berada. Dan mobil yang melaju kencang tersebut pun tanpa ampun langsung menabrak Ardi dan Bang Pian beserta sepeda motor yang terparkir di tengah jalan tersebut. Tubuh Bang Pian pun lalu terpental ke arah belakang dan motor milik Bang Pian diparkir di depannya hancur berantakan akibat tertabrak oleh mobil box pengangkut barang yang melaju sangat cepat kala itu. Hal yang sama pun harus dialami oleh Ardi. Tubuhnya yang terdorong oleh sepeda motor milik Bang Pian itu pun harus terpental ke arah selokan yang ada di sebelah kirinya. Dan akhirnya Ardi serta Bang Pian pun tidak mengingat lagi kejadian malam itu. Setelah mereka berdua kehilangan kesadarannya, Bang Pian pun lalu terbangun dalam keadaan tubuh yang sangat ringan. Dan sekilas, Bang Pian kala itu masih melihat mobil yang telah menabraknya dari arah belakang dan juga sepeda motornya yang terlihat hancur berantakan. Tapi tiba-tiba saja, tubuh Bang Pian seolah seperti ditarik paksa oleh kekuatan yang sangat besar. Dan hanya dalam sekejapan mata, Bang Pian pun kini sudah berpindah tempat. Bang Pian yang merasa jika ia sudah tidak berada di dunianya lagi, mulai merasa ketakutan ketika ia melihat orang yang berjalan dengan kedua kaki yang terikat rantai dan di tangannya terlihat membawa sebuah benda seperti batu yang besar. Tidak hanya satu ataupun dua orang yang kala itu dilihat oleh Bang Pian, akan tetapi puluhan orang yang dilihatnya kala itu sedang dipaksa untuk mengerjakan sesuatu di tempatnya berada saat ini. Ya, orang-orang
Yang kedua kakinya itu terikat dengan sebuah rantai hitam itu terlihat sedang memindahkan bebatuan besar dari sisi kanan ke sisi sebelah kiri dan jarak dari kedua sisi tersebut terbilang cukup jauh. "Cepat pergi dari tempatmu berada," bisik seseorang yang terdengar jelas di telinga Bang Pian. "Lari sekuat tenaga dan lompatlah ke bagian bawah yang ada di ujung sana," ucap suara itu lagi. Bang Pian yang merasa kebingungan pun hanya bisa memandangi ke arah sekitar tempatnya berada. Dan tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang ketika Bang Pian hendak melangkahkan kakinya. "Lari, larilah secepat mungkin," ujar suara tanpa wujud yang dapat didengar jelas oleh Bang Pian itu. Karena rasa takutnya, Bang Pian pun segera berlari mengikuti suara yang baru saja ia dengar. Namun, karena penasaran, Bang Pian pun akhirnya menoleh ke arah belakang dan betapa terkejutnya Bang Pian ketika ia melihat makhluk hitam besar dengan wajah seram seperti leak yang belum lama tadi ia temui, dan tanpa berpikir panjang lagi, Bang Pian pun langsung melompat ke dataran yang lebih rendah yang kala itu terlihat di depannya. Setelah Bang Pian mendarat di tempat yang dipijaknya saat itu, tiba-tiba saja kabut pun datang menyelimuti seluruh tempat di mana Bang Pian berada. Dan kala itu Bang Pian pun tidak dapat melihat apa-apa lagi. "Buset, gue di mana ini?" tanya Bang Pian dalam hatinya. "Perasaan tadi gue lagi sama Ardi dah. Abis itu dicegat sama Genderuwo." Tapi imbu Bang Pian dalam hatinya sambil ia mencoba untuk mengingat-ingat lagi apa yang telah dialaminya. "Astagfirullahaladzim, tadi kan ada mobil putih yang udah nabrak gua, ya Allah. Apa jangan gue udah mati ini sekarang?" ujar Bang Pian setelah ia mulai mengingat kejadian terakhirnya bersama Ardi. Tidak lama kemudian, kabut yang menyelimuti tempat itu pun menghilang dan pandangan Bang Pian pun kini dapat terbuka kembali hingga Bang Pian bisa melihat tempatnya berada saat itu. "Bang, abang, jalan lurus aja bang," terdengar suara Ardi kala itu dengan jelas di telinga Bang Pian. "Di, lu di mana di? Bujuk dah lu mah bercandanya keterlaluan ini," tanya Bang Pian sambil mengedarkan pandangan ke sekitarnya. "Di, ini gue di mana? Buset, lu jangan diem aja dong," ujar Bang Pian lagi sambil terus mencari keberadaan Ardi. "Abang sekarang lagi ada di alam gaib, tempat sosok makhluk yang nyegat kita tadi berada bang. Nah, sosok makhluk hitam besar tadi adalah sosok pencari tumbal pesugihan di jalan raya," jelas suara Ardi yang terdengar menggema di telinganya. "Waduh, jadi gue udah ditumbalin sama orang yang cari pesugihan di?" tanya Bang Pian lagi. "Kurang lebih begitu bang. Bang Pian sekarang harus bisa pergi dari tempat abang sekarang berada. Dan jangan sampai Bang Pian ketangkep lagi sama makhluk-makhluk yang ada di tempat itu bang," jawab Ardi mencoba menjelaskan. "Nah, kalau gua ketangkep bagaimana?" tanya Bang Pian yang menanyakan kemungkinan buruk dari keadaan yang dialaminya saat itu. "Ya Bang Pian bakalan jadi budak dari penguasa alam itu sampai hari kiamat bang," jawab Ardi yang sontak membuat Bang Pian terkejut. "Astagfirullah, salah apa gue coba? Masa iya gue kudu ikut kerja paksa? Kagak digaji lagi, parah," jawab Bang Pian sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Makanya cepetan pergi dari situ bang. Jangan sampai kena sindrom di saat-saat genting seperti ini bang," balas suara Ardi lagi. "Lah, emangnya gue punya sindrom apa anda?" tanya Bang Pian yang merasa penasaran dengan dirinya sendiri. "Sindrom penyakit otak yang sering disebut goblok bang," ujar Ardi tanpa ragu lagi. "Cepetan pergi bang," imbu Ardi lagi. "Suwe bener lu, gue dikata punya sindrom goblok. Awas nanti kalau ketemu lu ya," jawab Bang Pian yang mulai melangkahkan kakinya. Di tempat yang seperti hutan belantara itulah Bang Pian berada dan mencoba untuk menyelamatkan diri dari kejaran sosok makhluk gaib yang memang mencari tumbal di tempatnya tertabrak mobil box berwarna putih bersama Ardi dan juga sepeda motornya tadi. Sementara itu, di dunia nyata, tubuh Bang Pian dan juga Ardi pun langsung dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Sementara itu,
Ardi yang memang sukmanya lebih dulu tertangkap oleh makhluk gaib yang wujudnya sangat menyeramkan itu kini sudah bisa kembali sadar setelah kakek Abdul dapat menyelamatkannya. Ardi yang sempat memberitahu keberadaan Bang Pian serta berkomunikasi melalui batin dengan Pian pun mulai tersadar dan menjalani perawatan di ruang rawat inap di sebuah rumah sakit. Di tempatnya berada, Bang Pian yang merasa sangat ketakutan pun terus berlari hingga langkahnya pun terhenti ketika dua tangan pucat muncul dari dalam tanah dan memegang erat kakinya hingga Bang Pian pun terjatuh. Astagfirullah, seru Bang Pian sambil merintih kesakitan ketika ia terjatuh dengan posisi tertelungkup. Sambil terus memandangi dua tangan pucat yang keluar dari dalam tanah itu, Bang Pian pun berusaha menjauh ketika cengkraman tangan tanpa bagian tubuh lainnya itu terlepas dari kaki Bang Pian. Ya Allah, tolong jauhin hamba dari makhluk-makhluk ini ya Allah, bisik Bang Pian dalam hatinya. Ardi, mana sih lu? Dah tolongin gua ngapa? Seru Bang Pian sambil terus menjauh dari tangan yang muncul dari dasar tanah di jalan setapak yang dilalui Bang Pian tersebut. Setelah teringat kata-kata Ardi, Bang Pian pun lalu segera melanjutkan langkahnya untuk terus berjalan ke arah depan dan berusaha untuk tidak tertangkap oleh makhluk-makhluk yang memang sedang berusaha menangkapnya. Astagfirullah, ngapa gue jadi berharap sama Ardi ya? Parah, ujar Bang Pian dalam hatinya. Astagfirullah, maafin kebodohan saya ya Allah. Imbu Bang Pian yang terus saja berjalan di tempat yang sama sekali belum diketahuinya tersebut. Set, apa gue jadi bego ya? Gue di mana ini? Gumam Bang Pian lagi yang mulai merasa aneh dengan tempat yang baru ia pijak itu. Ya Allah, tolongin hambamu ini ya Allah. Berikanlah hamba petunjuk dan jalan yang benar untuk bisa pulang. Imbu Bang Pian sambil terus memandangi tempatnya berada. Bang Pian pun lalu mencubit tangan kanannya untuk memastikan apakah ini hanyalah sebuah mimpi ataukah memang kenyataan yang terjadi. Akan tetapi, rasa sakit di tangan kanannya kala itu cukup meyakinkan Bang Pian jika ini semua bukanlah mimpi tapi memang sebuah kenyataan yang sedang dialaminya. Bang Pian pun lalu mulai menuruni jalanan setapak yang di bagian kanannya adalah jurang yang cukup dalam dan di bagian kirinya ditumbuhi pepohonan yang sangat besar. Detak jantung Bang Pian pun mulai berdebar kencang. Kala samar-samar, ia pun dapat melihat sekelebat bayangan putih terlihat berjalan cepat di sebelah kanannya dari satu pohon besar ke pohon lainnya. Karena didorong rasa penasaran, Bang Pian pun lalu coba menghentikan langkahnya untuk memastikan apa yang barusan saja ia lihat. Dari arah belakangnya, Bang Pian pun mulai melihat seperti ada cahaya api kecil yang mulai datang ke arahnya dengan cepat. Bang Pian yang sudah tahu jika itu adalah makhluk gaib yang sangat berbahaya pun segera berlari kembali ke arah depan untuk menghindari cahaya api berbentuk bundar yang terus melesat dengan sangat cepat itu. Bang Pian terus saja berlari dengan sekuat tenaga, tiba-tiba saja menghentikan langkahnya ketika tepat di hadapannya ada sebuah jurang yang menganga sangat dalam. Sambil terus menggerutu, Bang Pian pun segera mundur dan mengambil jalan ke arah kanan untuk segera kembali berlari. Astagfirullah, untung gua kagak nyemplung, gerutu Bang Pian dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Ardi yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh meninggalkan ruang perawatan pun segera menemui keluarga Bang Pian yang kala itu masih menunggui Bang Pian di luar ruang ICU. Kebetulan sekali di sana ada Baba Ali dan juga ada Bang Haji Belil yang masih menunggu Bang Pian di ruang perawatannya itu. Baba Ali yang melihat Ardi pun kala itu sangat terkejut ketika Ardi sudah dalam kondisi sehat, tapi sementara Bang Pian masih dalam keadaan kritis. Di, ceritanya bagaimana sih? Kok sampai si Pian bisa berhenti tiba-tiba di tengah jalan itu? Tanya Baba Ali yang merasa janggal atas keterangan yang telah diberikan sopir yang mengendarai mobil box putih yang telah menabrak Bang Pian dan juga Ardi. Kalau saya ceritain, mungkin Baba nggak percaya dah, jawab Ardi yang kini duduk di sebelah Baba Ali serta ayah dan ibunya. Anak saya ini memang bisa melihat makhluk-makhluk
yang tidak bisa dilihat orang biasa, Bang, ujar Pak Junedi yang mencoba menjelaskan kepada Baba Ali. Iya, Bang, saya juga tahu. Pan si Ardi mah pernah nolongin anak saya si Pian buat ngusir jin yang nempel di badannya dulu, balas Baba Ali sambil tersenyum ke arah Ardi. Ya udah, mendingan lu pulang dulu dah. Doain Bang Pian ya, biar cepet sadar, biar bisa sehat lagi, imbu Baba Ali sambil mengusap-ngusap punggung Ardi. Iya, Mbak, terima kasih. Kalau begitu, Ardi pamit dulu ya, Mbak, balas Ardi yang langsung mencium tangan Baba Ali dan juga Bang Haji Belil. Di tempatnya berada, ketika Bang Pian hendak melangkahkan kakinya kembali, tiba-tiba tangan pucat yang terasa sangat dingin memegang erat pundak Bang Pian. Karena kaget bercampur takut, Bang Pian pun lalu berteriak dan kembali berlari untuk terus menjauhi makhluk itu. Akan tetapi, sosok pucat dengan satu bola mata yang hampir keluar dari tempatnya itu pun terus mengejar Bang Pian dengan langkah yang sangat cepat. Ketakutan Bang Pian pun semakin menjadi ketika di depannya kini berdiri sosok pocong dengan wajah hitam menyeringai tepat di hadapannya. Sepertinya sosok yang menghadang Bang Pian itu akan mengakhiri pelariannya malam itu. Bang Pian tak dapat lagi melawan ketakutan yang disebabkan oleh penampakan-penampakan makhluk-makhluk gaib lainnya yang kini ada di sekelilingnya. Jalan setapak yang ada di depan Bang Pian saat itu kini telah terhalang sosok pocong yang berbau sangat busuk. Bang Pian yang sudah pasrah atas keadaannya pun kini hanya bisa diam terpaku sambil memejamkan matanya. Lagi-lagi, di sini Bang Pian pun berharap jika Ardi datang ataupun bisa memberinya petunjuk lewat suara seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun, harapan Bang Pian seolah sia-sia ketika puluhan makhluk gaib dengan wujud yang menyeramkan mulai berdatangan dan juga mengerumuninya. Karena dirasa sudah tidak dapat menghindar lagi, akhirnya Bang Pian pun dapat tertangkap dan hanya dalam sekejaban mata Bang Pian pun kembali ke tempat semula, di mana ia melihat orang-orang yang berjalan membawa batu besar dengan kedua kaki terikat rantai. Kabar duka pun mulai terdengar di tempat tinggal Bang Pian. Ya, Bang Pian dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan tragis yang sudah menimpanya. Jasad Bang Pian pun akhirnya segera dibawa pulang malam itu juga untuk segera disucikan dan juga disolatkan serta akan dimakamkan keesokan harinya. Ardi yang kala itu sangat terpukul mendapati kabar kematian dari Bang Pian pun mulai menitikkan air matanya. Semua kenangan bersama orang yang sudah ia anggap sebagai seorang kakak sekaligus sahabatnya itu pun mulai terbayang di benaknya. Ayah dan Ibu Ardi pun juga merasakan kesedihan yang mendalam karena Bang Pian yang Bang Pian yang sering datang ke rumah Ardi hampir setiap hari itu sudah sangat dikenal akrab oleh Pak Junedi dan juga Ibu Sarofah. Ikhlaskan kepergian abangmu itu ya nak. Doakan Bang Pian, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Bu Sarofah sambil memeluk Ardi yang masih menangis. Sudah, sekarang ayo kita ke rumah Bang Pian untuk ikut mendoakannya secara langsung dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarganya, imbu Pak Junedi sambil mengusap kepala Ardi. Sebenarnya Ardi bisa nyelamatin Bang Pian waktu itu, Pak. Tapi, ujar Ardi yang mencoba menjelaskan apa yang sudah mereka alami saat itu. Iya, sudah. Semua ini sudah menjadi takdir dari Piandi. Kita tidak bisa lagi berbuat banyak. Dan kita untuk saat ini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bang Pian. Sambung Pak Junaidi mencoba menasihati anaknya. Setelah bersiap-siap, Pak Junedi, Bu Sarofah dan juga Ardi pun lalu pergi ke rumah Bang Pian. Suasana duka pun kala itu sangat terasa di kediaman Baba Ali. Ya, keluarga besar Baba Ali sangat bersedih atas kepergian anak pertamanya itu yang dikenal periang dan juga sangat nyablak itu. Semasa hidupnya, Bang Pian yang sering merasakan kesialan-kesialan itu pun sempat merasakan hidup yang lebih baik lagi setelah ia mengenal sosok Ardi. Akan tetapi, takdir berkata lain
Ketika Bang Pian yang waktu itu sedang bersama Ardi pun harus mengalami kejadian janggal yang mana akhirnya merenggut nyawanya. Di kediaman Bang Pian, Ardi kala itu juga melihat sang kekasih dari Bang Pian yang bernama Intan dan juga ibundanya. Intan terlihat sangat sedih karena ia harus kehilangan orang yang sangat disayanginya itu yang katanya sebentar lagi akan datang melamarnya. Di tengah-tengah suasana duka, kala itu Ardi merasakan jika ada sesuatu yang aneh pada tubuh Bang Pian yang kala itu sudah terbujur kaku dan tertutup beberapa kain itu. Ardi, yang pada awalnya acuh tak acuh atas kejanggalan itu, akhirnya dapat memastikan jika sebenarnya Bang Pian ini belumlah meninggal dunia. Setelah kakek Abdul membisikkan sesuatu kepada Ardi dan memintanya untuk segera pulang, tanpa menunggu lagi Ardi pun lalu berjalan keluar dengan pelan dan tanpa membuat orang-orang yang ada di sekitarnya bertanya-tanya. Setelah berada di luar rumah Bang Pian, Ardi pun terus melipir ke arah gang yang berada tidak jauh dari tempat orang berkerumun tersebut. Setelah itu, dengan sekuat tenaga, Ardi pun berlari pulang untuk segera menemui kakek Abdul yang tadi memintanya untuk pulang. Sesampainya Ardi di rumah, dia pun segera menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Tidak lupa, Ardi kala itu pun menutup rapat pintu kamarnya dan juga menguncinya. Setelah itu, Ardi pun melakukan raga sukma untuk menemui kakek Abdul. "Assalamualaikum nak," ujar kakek Abdul yang memang ternyata sudah menunggu Ardi di alam tak kasat mata itu. "Waalaikumsalam kek, ada apa kek? Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting hingga kakek meminta saya untuk segera meraga sukma," ujar Ardi kepada sosok kakek Abdul. "Aku akan mengajakmu untuk menyelamatkan sahabatmu yang dinyatakan meninggal dunia itu. Pada hakikatnya, sahabatmu itu belumlah meninggal. Tapi karena sukmanya berada di dalam penguasaan makhluk gaib yang memang mencari tumbal itu, maka mau tidak mau nafas dari sahabatmu itu terhenti sebelum ia benar-benar mati," seru kakek Abdul mencoba menjelaskan kepada Ardi. "Ya, awalnya Ardi juga merasa yakin kalau Bang Pian belum meninggal kek. Tapi Ardi tidak dapat menemukan jalan menuju ke alam gaib tempat Bang Pian berada saat ini," balas Ardi dengan yakin. "Kalau begitu, sekarang juga kita pergi ke tempat itu. Semoga saja belum terlambat untuk menyelamatkan sahabatmu itu," seru kakek Abdul lagi. Di tempatnya berada, Bang Pian kembali melarikan diri dari tempatnya berada saat itu. Seperti mendapatkan satu kekuatan yang entah dari mana datangnya, Bang Pian pun menendang dengan sekuat tenaga sosok makhluk hitam besar yang wajahnya mirip dengan topeng leak tersebut hingga sosok itu terjungkal. Setelah berhasil lepas dari cengkraman makhluk menyeramkan itu, Bang Pian pun kembali berlari sekuat tenaga dengan arah dan tujuan yang tidak ia ketahui. "Enak aja gue disuruh kerja paksa. Kagak mau, kagak sudi," gumam Bang Pian sambil terus berlari. Kerjaan gaji kecil aja gue tinggalin, apalagi kerja paksa kagak pakai dibayar. Imbunya lagi yang masih berusaha menguatkan dirinya sendiri. Bang Pian yang memang tidak memiliki kekuatan apapun akhirnya dapat dengan mudah tertangkap kembali oleh makhluk hitam besar yang tadi hampir memakaikannya rantai belenggu dan melemparkan Bang Pian ke dalam jurang kesengsaraan sebagai budak di alam gaib tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, datanglah sosok kakek Abdul yang tubuhnya diselimuti cahaya putih yang langsung merebut sosok Bang Pian dari cengkraman sosok makhluk hitam yang menjadi punggawa utama kerajaan gaib tersebut. Tubuh Bang Pian terhempas hebat dan mendarat di sebuah tanah lapang yang ditumbuhi rerumputan hijau. Dan tanpa memperdulikan apa-apa lagi, Bang Pian pun lalu segera bangkit dan kembali berlari lagi. "Bang, belok kanan bang," ujar suara Ardi yang kini dapat didengar dengan jelas oleh Bang Pian. "Alhamdulillah, akhirnya gue bisa dengar lagi suara lo yang cempreng di," ujar Bang Pian yang tiba-tiba menghentikan langkahnya itu. "Ardi, gue jadi kudu kemana nih?" imbu Bang Pian yang berteriak sambil mencari keberadaan Ardi.
Ke kanan bang, abang lurus aja, terus lari sampai ujung lapangan ini. Balas suara Ardi yang meminta agar Bang Pian untuk berjalan ke arah kanan dan melewati tanah lapang yang biasa disebut dengan savana itu. Buset, mana ujungnya? Kagak kelihatan, celetuk Bang Pian yang terkejut karena buset di, mana ujungnya? Kagak kelihatan, celetuk Bang Pian yang terkejut karena pandangannya pun tidak dapat menemukan ujung dari padang rumput yang luas tersebut. Di tempat lain, Ardi pun ikut membantu kakek Abdul yang terlihat sedang bertarung sengit melawan sosok-sosok makhluk gaib yang ada di tempat itu. Tubuh Ardi pun lalu melesat dengan cepat, menghindari serangan-serangan gaib dari makhluk-makhluk bawahan sosok bertubuh hitam besar yang sedang berhadapan dengan sosok kakek Abdul. Ardi yang memang merasa kesal dengan perbuatan para makhluk gaib pencari tumbal itu pun segera mengeluarkan kain saktinya dan juga membakar satu persatu makhluk-makhluk gaib yang menyerangnya. Sementara itu, Bang Pian yang sudah merasa kelelahan itu pun terus saja berlari untuk menuju ke ujung savana yang sangat luas itu. Dan setelah melihat pepohonan rindang di ujung sana itu, Bang Pian pun menjadi tambah bersemangat untuk kembali dapat segera pergi meninggalkan alam gaib yang sebelumnya akan menjadi tempatnya berada hingga hari pembalasan tiba. Buset dah, kagak habis-habisnya ini lapangan. Mana aus banget lagi gue, bisik Bang Pian dalam hatinya. Ya, Bang Pian pun sesekali berhenti untuk menghirup napas dan mulai kelelahan. Ia ingin merebahkan diri dulu sementara di atas rerumputan hijau yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Bang Pian kembali tersentak ketika suara Ardi terdengar kembali di telinganya dan mulai memarahinya. Ya, dia malah rebahan. Kalau tahu begitu mah saya kagak mau repot-repot ke sini. Bang, ayo bang, ini taruhannya nyawa, ujar Ardi yang membuat Bang Pian segera terbangun. Buset, gua capek bontot, abang capek, aus, kerongkongan abang kering, balas Bang Pian sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tuh bang, ada bola api yang datang bang. Kalau ketangkep lagi bodo amat ah, saya kagak mau bantuin lagi, ujar Ardi dengan nada yang kesal. Ya, cerewet banget, balas Bang Pian yang langsung berlari kembali. Lari terus bang, agak kencengan. Jangan kena sindrom males di saat-saat seperti ini bang, ujar Ardi yang sepertinya memang sangat akrab dengan sosok Bang Pian. Buset, lu awas lu nanti lu kalau ketemu. Tadi lu ngatain gue sindrom goblok, sekarang lu ngatain gue sindrom males. Awas lu ya di, gua ubak-ubak lu nanti, balas Bang Pian sambil terus berlari mendekati sepasang pohon besar yang mulai terlihat makin besar itu. Setelah berada di depan sepasang pohon besar itu, Bang Pian pun lalu menghentikan langkahnya tepat di pertigaan jalan yang berada di depan pohon besar yang secara samar terlihat membentuk sebuah gapura itu. Bang Pian yang sedang menghela nafas pun mulai tercengang ketika mendengar suara Ardi yang memintanya untuk berbelok ke arah kiri. Suara Ardi yang terdengar datar itu awalnya sempat membuat Bang Pian ragu. Akan tetapi karena Bang Pian tidak memiliki pilihan lain dan juga tidak mengetahui jalan mana yang harus ia tempuh, Bang Pian pun akhirnya mengikuti suara Ardi yang terdengar berbeda itu. Setelah Bang Pian mengambil jalan ke arah kiri, Bang Pian pun di sini kembali dikejutkan dengan suara Ardi yang lain yang memintanya untuk kembali. Hal itu tentulah membuat Bang Pian sangat bimbang. Bang, kesini bang, jalannya di sini, ujar suara Ardi dari kejauhan. Ah, suwe banget ah. Yang mana nih suaranya Ardi yang bener, balas Bang Pian sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Bukan ke situ bang, jalannya ke sini bang, ujar suara Ardi yang kembali terdengar dari arah yang berbeda dan meminta Bang Pian untuk segera datang ke arahnya. Waduh, ini setan bener-bener dah. Wahai setan musuh yang nyata, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ujar Bang Pian yang kini merasa bingung dengan arah mana yang harus dia tuju. Bang, jangan sampai kena sindrom di waktu kayak gini, imbus suara Ardi yang sontak membuat Bang Pian berhenti. Nah,
Kalau ini nih bahasanya Ardi, suwe bener emang. Gue dikatain mulu, dikatain sindrom mulu. Awas aja gue jitak pala lu nanti, ujar Bang Pian dalam hatinya sambil kembali berjalan ke arah suara itu dan menghampiri suara Ardi yang asli dan terus meyakinkannya. Di rumah Baba Ali, sekitar pukul 8 pagi, ketika jenazah Bang Pian ingin dibawa ke masjid dekat rumahnya untuk selanjutnya disolatkan dan setelah itu akan langsung dibawa ke pemakaman, tiba-tiba saja semua orang yang ada di rumah Bang Pian dibuat terkejut dan juga ketakutan karena jenazah Bang Pian bergerak dan langsung bangkit terduduk dengan kain kafan yang sudah membungkusnya. Suara jerit ketakutan pun langsung terdengar dan membuat suasana di rumah Bang Pian menjadi mencekam pagi itu. Bangkitnya jenazah dari Bang Pian sontak membuat orang-orang di sana ketakutan, akan tetapi dari arah luar, Ardi yang baru saja datang segera masuk dan menghampiri jenazah sahabatnya itu. Ardi pun di sini segera melepaskan kapas yang menutupi kedua lubang hidung Bang Pian dan segera membuka semua ikatan yang ada di tubuhnya. Mengetahui hal itu, tanpa banyak bertanya lagi, Baba Ali dan juga Bang Haji Belil pun segera membantu Ardi yang dengan sangat berani melepaskan ikatan dan juga seluruh kapas yang ada di tubuh Bang Pian. Alhamdulillah, abang balik lagi, ujar Ardi yang sangat senang itu langsung memeluk tubuh sahabatnya itu. Alhamdulillah, ucap semua orang di sana dengan air mata haru melihat kejadian itu. Akan tetapi, Bang Pian yang wajahnya masih sangat pucat itu langsung memiting tubuh gemuk Ardi seolah sedang menyerang Ardi. Seluruh orang yang melihat kejadian itu pun kembali berteriak dan merasa ketakutan atas apa yang telah dilakukan oleh Bang Pian kepada Ardi saat itu. Kena loh, kena. Lu tadi bilang apa? Hah? Lu bilang gua kena sindrom apa? Sindrom goblok, ya kan? Ujar Bang Pian dengan gemasnya sambil mengusap-ngusap kepala Ardi. Ampun bang, ampun, balas Ardi sambil tertawa. Hal itu pun sontak membuat orang-orang yang berada di rumah Baba Ali pun menjadi lega. Begitu juga dengan Baba Ali sendiri dan juga Bang Haji Belil yang sempat merasa takut di awalnya. Gua kira lu demit yang bangun. Kagak taunya lu beneran lu Pian, Pian, celetuk Baba Ali sambil mengusap-ngusap kepala anaknya tersebut. Dih, Baba sama Amang apa ya? Kok pada mewek begini? Ujar Bang Pian dengan suara yang masih terdengar lemah itu. Yan, lu ngucap dulu ngapa alhamdulillah. Lu itu tadi kuda kagak napas, celetuk Baba Ali yang membuat Bang Pian tersentak. Astagfirullah, saya lupa Ba, saut Bang Pian yang membuat semua orang yang ada di dalam rumah itu tertawa. Alhamdulillah Pian, anak emak hidup lagi Pian, Pian, ujar Maela sambil menghapus air matanya. Idih, saya dikata mati, masih hidup mak. Tadi itu Pian cuma tidur doang, gertu Bang Pian sambil mengenakan kaos yang kala itu sudah diberikan oleh saudara sepupunya. Lu itu semalaman udah kagak napas Pian. Kalau dibilangin malu ngeyel, balas Baba Ali yang langsung menoyor kepala Bang Pian. Lah, saya udah belegot ini. Siapa yang buka-bukain baju sama celana saya, Mbak? Seru Bang Pian yang baru saja menyadari bahwa tubuhnya sudah dibungkus kain kafan tersebut. Pucuk, udah dibungkus aja ini saya. Imbu Bang Pian yang lagi membuat semua orang tersenyum. Canda aja lu. Petan pakai celana. Noh, orang-orang udah pada beberes, mending lu bantuin. Balas Baba Ali yang sebenarnya merasa sangat bahagia atas kembalinya Bang Pian ke tengah-tengah keluarga mereka lagi. Loh, emang apa pada ngapain? Udah pada beberes aja? Tanya Bang Pian sambil memakai sarung dan melepaskan kain putih yang membuat Bang Pian bergidik ngeri. Pada ngelayat Bang, kan abang tadi udah mati, celetuk Opik dengan santainya. Lu kalau ngomong sembarangan lu ya. Awas lu, jangan sembarangan kalau ngomong. Balas Bang Pian yang perlahan sudah mulai bisa berdiri kembali. Dah, itu ngapa ada segala tenda depan rumah kita? Emang siapa yang kawinan? Baba ya, kawin lagi Pik. Imbu Bang Pian yang langsung disambut jeweran oleh Maela di telinganya.
Udah dibilangin, itu orang pada ngelayat lu. Bisa-bisaan lu bilang babak lu mau kawin lagi. Gua kutuk jadi keong lu, saut Maela sambil menarik telinga Bang Pian. Kutuknya jadi Rano Karno dong mak, jangan jadi keong. Balas Bang Pian yang membuat orang-orang yang kala itu ada di ruang tamunya tertawa terpingkal-pingkal. Semuanya bapak-bapak sama ibu-ibu, maafin saya ya Pak, Bu, ujar Bang Pian yang terkejut kala mendapati banyak sekali orang di rumahnya. Bagus lu bangun sebelum masuk ke dalam kuburan, Pian. Pian, celetuk Bang Pendi dari arah luar yang membuat orang-orang kembali tertawa. Suasana duka pun kini dengan seketika berubah menjadi haru dan bahagia. Setelah Bang Pian yang sudah dinyatakan meninggal dunia kini hidup kembali dan mulai menceritakan apa yang sudah dialaminya bersama Ardi malam itu. Intan yang sangat senang dengan kembalinya Bang Pian pun terus berada di samping Bang Pian walaupun Bang Pian agak sedikit canggung dengan apa yang dilakukan kekasihnya tersebut. Jadi itu malam saya itu emang berhenti di tengah jalan, Mbak. Karena saya sama Ardi ngeliat ada sosok makhluk hitam sama tubuhnya. Karena saya sama Ardi ngeliat ada sosok makhluk-makhluk hitam, tubuhnya gede, giginya tajam-tajam dah, Mbak. Ujar Bang Rudi yang menceritakan kejadian janggal malam itu di tengah-tengah sanak saudara dan juga para tetangganya. Nah, waktu saya turun sama Ardi mulai maju tuh nyamperin tuh makhluk. Tiba-tiba aja mobil putih datang nabrak kita berdua, Mbak. Imbu Bang Pian sambil memandang ke arah Ardi. Ya emang, kata sopir mobil box itu, dia kaget ketika tahu-tahu ada motor lu berhentian. Ya mobil itu kagak bisa ngindar lagi. Sampai akhirnya dia nubruk dah tuh motor. Hancur dah tuh motor gua, balas Baba Ali menjelaskan. Ya, tapi biarin dah, motor mah bisa gue beli lagi. Yang penting anak gue yang botoh sama si Ardi juga selamat. Imbu Baba Ali lagi. Tapi aneh, ngapa kagak ada luka di badan lu sama Ardian? Tanya Bang Haji Belil yang merasa janggal atas kejadian yang sudah dialami Bang Pian dan juga Ardi. Lah iya dah, lu kagak ngapa-ngapa di? Tanya Bang Pian sambil memeriksa seluruh tubuhnya. Alhamdulillah, aman Bang, jawab Ardi sambil tersenyum. Ya, kira-kira begitu deh ceritanya. Anggap saja saya timun suri ya, bapak-bapak, ibu-ibu, celetuk Bang Pian yang membuat orang-orang tertawa. Mati suri PA, ujar Bang Pendi dari luar yang membuat Bang Pian dan Ardi tertawa. Dasar sindrom, celetuk Ardi yang membuat Bang Pian kembali gemas atas perkataan Ardi tersebut. Setelah menjelaskan kepada orang-orang yang datang untuk mengantarkan Bang Pian ke peristirahatan terakhirnya itu, Bang Pian pun meminta makan kepada Maela karena memang perutnya sudah merasa keroncongan. Beberapa hari kemudian, Ardi, Bang Pian, Baba Ali dan juga Bang Beni serta Bang Haji Belil dan juga diikuti oleh Bang Pendi pun ramai-ramai mendatangi tempat yang memang sering terjadi kecelakaan di situ. Menurut kakek Abdul, Ardi harus mengusir sosok makhluk gaib yang berada di situ agar kedepannya tidak ada lagi kecelakaan yang membuat korbannya tersebut menjadi tumbal pesugihan dari orang-orang jahat yang melakukannya. Ardi yang kala itu juga dibantu oleh Bang Pian, Baba Ali, Haji Belil, Bang Beni dan juga Bang Pendi pun segera melakukan doa bersama di pinggir jalan raya yang kala itu terdapat gudang dan juga sebuah rumah besar yang sudah lama tidak terisi. Dengan kemampuannya, akhirnya Ardi pun segera menarik sosok makhluk yang memang sengaja ditaruh di tempat itu untuk mencari tumbal dan langsung membungkusnya dengan kain gaib sakti yang menjadi senjata andalan Ardi. Setelah 1 jam berada di tempat itu, Ardi dan yang lainnya pun dapat mengusir dan juga bahkan dapat memusnahkan beberapa sosok makhluk gaib yang memang sengaja diletakkan di tempat itu. Menurut informasi dari warga sekitar, jalan yang selalu ramai itu memang sering terjadi kecelakaan yang sering menewaskan para korbannya. Sebelum kejadian yang menimpa Bang Pian dan juga Ardi, sempat terjadi juga kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor yang tiba-tiba berhenti di pinggir jalan dan memesan nasi goreng kepada penjual nasi goreng keliling.
Orang yang bernasib naas tersebut pun meninggal dunia setelah ada mobil yang menyerempetnya dengan kencang hingga membuatnya terpental sampai masuk ke dalam selokan. Semoga saja setelah apa yang dilakukan oleh Ardi di tempat tersebut, tidak ada lagi korban yang jatuh akibat kecelakaan yang terjadi di tempat itu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Ardi dan Bang Pian itu selalu menggelitik ya. Horornya dapat, misterinya dapat, tapi komedinya nggak ketinggalan. Dari nyablaknya Bang Pian, dan juga terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo, penulis favorit kita semua ya. Jadi luar biasa ya, kisah dari Ardi dan Pian ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan yang buruk-buruknya dibuang ya. Tapi saya yang paling suka itu dari kisah tadi sebenarnya adalah ketika di awal ya, ini hikmah baik yang bisa kita ambil di awal ketika Bang Pian itu bingung ya kan atas kondisi dia di mana, terus dia mencoba memanggil Ardi, memohon bantuan Ardi, tapi dia baru ingat, kenapa gue bergantung sama Ardi gitu. Dia punya Tuhan gitu, dia punya Allah yang mana dia harusnya bergantung pada Allah, bukan kepada makhluk ciptaan, tapi ya kepada sang penciptanya dia bergantung. Di situ saya suka tuh, di situ. Itu menjadi apa ya, pengingat. Terkadang memang kita di dalam kehidupan ini berharap sesama manusia ya, berharap kepada makhluk ciptaan Allah, bukan kepada sang penciptanya. Ini yang membuat kadang-kadang kita menjadi lupa, dan tanpa disadari ya kita kayak menduakan tapi tanpa disadari ya. Contoh kayak misalkan, oh saya besok nggak bisa makan kalau bapak saya nggak ngasih uang, atau besok saya nggak bisa bayar sekolah kalau kakak saya nggak ngasih uang. Jadi kita sudah memastikan dulu sesuatu untuk besok gitu, tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya sang pencipta itu punya segala macam cara untuk sesuatu yang sudah disiapkan untuk besok. Itu sih menurut saya suka di part itu. Dan overall kisahnya keren banget, dan seperti biasa Bang Pian dengan logat Betawinya yang cablak. Jadi mungkin ada teman-teman yang nanya, Bang Ilo kok fasih banget bahasa Betawinya atau dapat banget. Jadi memang kebetulan ibu saya adalah asli Betawi ya. Jadi saya ada keturunan Betawi juga, dan memang sudah terbiasa juga sih bicara seperti dalam logat Betawi itu. Dan logat Betawi itu memang seperti itu, tidak dibuat-buat dan tidak terlalu mengada-ngada ya. Kadang ada orang yang memaksakan dia, tapi justru malah nggak dapet. Kalau itu memang bahasa sehari-hari sih sebenarnya. Jadi kan karena banyak teman-teman yang nanya, bagi lo orang mana? Ada darah Betawi di dalam tubuh saya, dan kebetulan ya bapak saya dari Jawa dan Sunda sih mungkin itu. Jadi saya ada darah Jawa juga, ada darah Sunda juga, dan kebetulan teman saya dulu orang Kalimantan, kita kos bareng jadi cukup lama. Nah, jadi logat Kalimantannya mungkin dapat juga. Jadi itu ya. Kali lagi terima kasih buat Mas Untung atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah tadi bisa menghibur untuk teman-teman semua, khususnya para penikmat pecinta horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari Ilo Extreme. Silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat teman-teman yang baru bergabung atau belum subscribe tapi udah lama gabung, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan yang punya komentar lain ya, mungkin silakan bisa diklik kolom komentar, bisa ditulis komentar lain mengenai kisah tadi. Atau hanya sekedar sering menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang dari pengalaman pribadi, apabila berkenan dibawakan di channel Ilo Extreme ini, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya dalam bentuk tulisan untuk dikirimkan boleh, dalam bentuk rekaman suara audio boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kesalahan dalam berkata-kata, atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.